Bab 799, Negeri Dewa Sembilan Absolut. Selama 3 tahun terakhir, sejak kemunculan binatang bertanduk emas ini yang membuat namanya sendiri sebagai Kaisar Bersayap Perak, ia menjadi sosok yang cukup terkenal di benua utama. Pemuda otomaton bernama Si Weka mengerutkan kening. Seorang manusia yang mampu menahan serangan pasukanku, ia pasti jenius absolut, dan bukan seseorang yang menjadi boneka jiwa orang lain. Ada kemungkinan lebih tinggi bahwa Kaisar Bersayap Perak ini adalah pengawalnya. Latar belakang manusia ini pasti besar. Benar sekali. Guru Lo Feng telah memberikannya perlengkapan Dewa Binatang dan sayap Xiao. Bahkan perlengkapan Dewa Binatang yang paling murah adalah senjata yang biasa digunakan oleh para kesatria. Dan itu sudah sangat mahal. Apalagi sayap Xiao. Dari 1 triliun ras di alam semesta, satu-satunya orang lain yang tahu keajaiban benda ini, selain Lo Feng, adalah pemimpin kota kekacauan purbakala atau Primal Chaos City Leader itu sendiri. Harta seperti itu, jika kekuatannya diungkapkan, sudah cukup untuk membuat seorang kesatria pun menjadi gila. Bahkan seluruh kekayaan seorang kesatria tidak akan mampu membelinya. Tentu saja, Si Weka tidak tahu Lo Feng memiliki harta seberharga itu. Ia hanya menebak bahwa dengan latar belakangnya, ia pasti memiliki banyak harta. Jenius absolut seperti itu bernilai banyak poin kontribusi. Poin kontribusi dan harta yang dia miliki, Si Weka menggertakkan gigi. Aku akan memberikan segalanya. Bahkan jika biayanya besar, itu akan setimpal. Di sisi lain, Lo Feng juga terpojok. Melawan 9 juta boneka kelas F9 yang menyerang dalam formasi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh tubuh buminya untuk waktu yang lama. Dan kartu trum dia yang lain, pasukan serangganya, juga akan tertekan. Meskipun serangannya sangat kuat, boneka-boneka ini adalah kelas F9 dan titik terkuat mereka adalah pertahanan. Satu serangan dari pasukan serangga mungkin bisa menyebabkan kekacauan di antara 1 juta boneka itu, dan bahkan masalah di dalam 10.000 intinya. Namun akan ada sedikit kerusakan pada zira F9 mereka. Sebagai perbandingan, saat pasukan serangga diserang oleh 8 pasukan yang lain, mereka hanya penguasa sektor puncak. Pertahanan mereka bahkan tidak sebanding dengan yang abadi normal. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan pertahanan logam F9. Kerugiannya akan sangat tragis dan besar. Kekuatan klan serangga adalah serangan kuat mereka. 1 juta raja penguasa sektor bahkan bisa merusak parah Kaisar Puncak. Melawan pasukan otomaton normal, serangannya yang kuat dapat merusak inti internal mereka. Namun, boneka kelas F9 ini canggih baik di luar maupun di dalam. Mereka semua sangat mahal untuk dibuat. Setiap dari mereka berharga lebih dari raja penguasa sektor puncak. Mereka sangat kokoh. Aku tidak bisa mengganggu inti mereka dari luar. Itu akan menjadi tragedi. Lo Feng sangat jelas tentang hal ini. Metode yang berbeda memiliki pro dan kontra. Melawan 9 pasukan yang mengelilinginya, Lo Feng hanya punya satu jalan keluar, dan itu adalah membiarkan binatang bertanduk emas muncul. Ia tidak punya pilihan lain. Aku sudah berada di perang wilayah luar selama lebih dari 1000 tahun. Namun, aku belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Sampah otomaton, menangislah dalam keputusasaan. Lo Feng marah dan bergegas ke langit. Binatang bertanduk emas muncul di udara di atas tanah luas. Dengan kepakan sayapnya, ia tiba-tiba berkelebat dan menghindari benang merah yang tak terhitung. Dengan bantuan sayap Xiao Wu, ditambah kemampuan fisiknya sendiri, kecepatan saat bergerak sangatlah luar biasa. Howl, ia mengeluarkan lolongan kemarahan. Ia mengepakkan sayapnya dan langsung menyerbu salah satu pasukan boneka F9 yang berjumlah 1 juta. Pasukan itu segera mulai melarikan diri, sementara 8 pasukan lainnya malah maju, mempertahankan posisi optimal untuk mengepung dan menyerang binatang itu. Ci. Meninggalkan 3 riak ruang angkasa di udara, binatang itu telah mencapai kecepatan subcahaya. Secara bersamaan berakselerasi lebih banyak, mencapai kecepatan mendekati cahaya. Akselerasi 1 juta boneka F9, jauh lebih lambat mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan tubuh bumi Lo Feng. Mereka hanya mengandalkan jarak dan dukungan dari pasukan lain, mencapai kecepatan subcahaya sebelum tubuh bumi bisa menyusul. Namun, binatang bertanduk emas benar-benar berbeda. Pergerakan sayapnya pada awalnya adalah teknik pergerakan khusus. Sayap Xiao Bu mahir dalam melarikan diri dan menghindari serangan. Bahkan Kaisar Puncak, tanpa teleportasi, tidak akan bisa mengimbangi binatang itu. Wah,
sejuta boneka F9 baru saja berakselerasi. Sebelum mencapai kecepatan subcahaya, binatang yang sangat cepat itu sudah menyusul. Dengan kepakan sayapnya, menyebar di area seluas 100 km, ia seketika menutupi langit. Howl, binatang itu melolong. Sayapnya bertindak seperti bilah. Ia seketika beradu dengan boneka-boneka yang melarikan diri. Berapa besar sayapnya? Beberapa ratus kilometer luasnya. Setiap boneka hanya setinggi 10 meter. Bahkan dengan 1 juta berkumpul dengan jarak di antara mereka, paling banyak akan menyebar lebih dari 1000 kilometer. Gemuruh, binatang itu melesat melewati pasukan. Boneka F9 yang tak terhitung mengayunkan senjata mereka beradu dengan tubuh binatang itu. Namun, senjata-senjata itu hanya terlempar, hampir seperti mainan yang dilempar. Hal yang paling aneh adalah, dengan serangan sayap Xiaowu, sejumlah besar boneka sebenarnya kehilangan kemampuan untuk bergerak, dengan cepat jatuh dari langit. Bagaimana bisa ini? Ini adalah boneka kelas F tingkat luar biasa. Inti energi mereka sangat kokoh. Bagaimana bisa ia kehilangan mobilitasnya hanya setelah satu bentrokan? Satu bentrokan benar-benar bisa membuat lebih dari 10.000 boneka berhenti bergerak. Chiweka menyaksikan adegan itu dengan tidak percaya. Howl, binatang bertanduk emas mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga dan mengepakkan sayapnya. Roveng yang awalnya mengira tidak buruk bahwa satu bentrokan memungkinkannya untuk merusak lebih dari 100 boneka, terkejut menemukan bahwa selama sayap Xiaowu berkelebat melewati boneka-boneka itu, tubuh F9 mereka mungkin masih tidak rusak, tetapi inti mereka semua akan hancur. Alasan utamanya adalah energi ruang khusus dari sayap Xiaowu. Energi itu mengirimkan benang-benang energi ke dalam boneka-boneka. Benang-benang itu, selama mereka menyentuh boneka F9, tamatlah hiwayatnya. Menyesal. Menyesal dengan rasa sakit karena menyerangku. Binatang itu mengeluarkan lolongan kegembirahan, terus mengepakkan sayap Xiaowunya, menyerbu berulang kali melawan pasukan sejuta boneka. Sejumlah besar dari mereka jatuh dari langit, semuanya kehilangan mobilitas mereka. Saat melesat melewati mereka, binatang itu terus-menerus mengumpulkan boneka-boneka yang telah kehilangan mobilitasnya ke dalam cincin dunianya. Meskipun mereka tidak bisa bergerak, dengan perbaikan mereka masih bisa diperbaiki. Mainan senilai ratusan elemen campuran masing-masing, bahkan yang rusak pun akan bernilai puluhan elemen campuran. Dalam sekejap mata, binatang itu telah mengumpulkan ratusan ribu boneka F9. Boneka-boneka lainnya semuanya melarikan diri dengan gila-gilaan ke segala arah, bahkan 8 juta lainnya mulai cepat melarikan diri, terbang menuju 9 kapal piramidal. Howl, binatang itu mengepakkan sayapnya dan meninggalkan 3 riak lagi di udara, bergegas ke pasukan lain. Kali ini hanya mendapatkan beberapa puluh ribu boneka, sisanya berhasil melarikan diri. Di ruang kendali Chiweka, syarat untuk mengumpulkan mereka di cincin dunianya adalah mereka tidak bisa melawan. Saat ada perlawanan, pengumpulan tidak akan berhasil. Ini juga alasan mengapa binatang itu hanya bisa mengumpulkan mereka yang memiliki inti yang rusak. Tentu saja ada metode untuk mengumpulkan mereka secara paksa, seperti kemampuan alami mereka yaitu menelan. Menelan semuanya secara paksa. Itu sangat berbahaya karena mereka yang memiliki kemampuan untuk melawan, saat perlawanan itu menjadi terlalu kuat, itu bisa merusak dan akhirnya meruntuhkan dunia internal binatang itu. Ya, di jauhan pemuda otomatik Chiweka menggertakkan giginya dan tersenyum dingin. Mengambil begitu banyak boneka kok, kaisar bersayap perak memang seorang kaisar abadi dan sangat kuat. Namun milikku tidak semudah itu untuk dilahap, aku akan membuatmu memuntahkan semuanya. Negeri Dewa 9 Absolut, aktifkan. Ia menggertakkan giginya dan memerintahkan. Majikannya adalah prajurit otomatik absolut yang telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun bersamanya sebagai AI kapal. Majikannya memperlakukannya seperti saudara sejati dan secara khusus membangun senjata otomatik yang menakutkan untuknya. Biasanya, senjata semacam itu memiliki prasyarat yang sangat tinggi untuk mengendalikannya. Bahkan bentuk pertama dari sayap Xiaowu mengharuskan Roveng menguasai tingkat pertama dari 7 bentuk Nansen 7 forms sebelum ia bisa menggunakannya. Untuk memungkinkan Chiweka menggunakan dan memanipulasi kekuatan dahsyat itu, majikannya telah menghabiskan banyak uang dan energi untuk pribadi membuat negeri Dewa 9 Absolut ini. Di udara, di mana musuh bersembunyi? Mata emas binatang itu memandang sekeliling. Boneka otomaton F9 yang tak terhitung jumlahnya
semuanya telah kembali ke 9 piramida. Di udara, hanya 9 kapal piramida yang melayang. Binatang itu tidak dapat menemukan tugu asli dari yang abadi, otomaton. Ia mengepakkan sayapnya, mengejar salah satu dari 9 piramida. Ini adalah pertama kalinya aku begitu tertekan dalam perang wilayah luar dan tidak dapat menemukan musuh. Namun aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Binatang itu terbang menuju piramida. Weng, 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 weng. Ke-9 piramida secara bersamaan menembakkan cahaya ungu yang menyilaukan. Kabur dari cahaya ungu melesat keluar dari bagian bawah, hampir seperti senjata khusus. Namun sebelum binatang itu bisa melihat semuanya dengan jelas, cahaya ungu menyebar, dan sinar yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, menutupi segalanya. Saat mereka berjalin, sebagian dari mereka menjebak binatang bertanduk emas. Howl! Howl! Binatang itu mengepakkan sayapnya dan meronta-ronta dengan gilanya, mengiris sejumlah besar cahaya, namun lebih banyak lagi yang muncul. Saat ia terjebak, piramida-piramida itu semuanya telah terhubung. Gemuruh, tanah dan langit berubah, segala sesuatu di depan mereka lenyap, meninggalkan ruang ungu. Binatang itu benar-benar telah tertangkap di dalam negeri Dewa 9 Absolut. Selesai juga. Bab 799. Gila sih, bab ini bener-bener roller coaster. Dari kejutan energi ruang sayap Xiao sampai Luo Feng ngebabat 1 juta boneka F9 kayak ngelipet baju di laundry. Tapi ternyata musuhnya bukan kaleng-kaleng. Negeri Dewa 9 Absolut, namanya aja udah kayak jurus pamungkas di anime. Dan sekarang binatang bertanduk emas terjebak. Bab ini tegang, berat, dan mahal secara imajinasi. Dan buat kamu yang udah dengerin sampai akhir, makasih banget, sumpah. Karena jujur, aku juga udah narator mode capek total. Nerjemahin, edit, isi suara. Kadang mental juga ikut jungkir balik. Apalagi pas ngetik kalimat yang belibet. Kenapa nggak dibenerin? Karena udah capek. Tapi serius ya, semua ini aku kerjain sendiri. Dutaverse ID itu cuma 1 orang, solo player. Nggak ada editor, nggak ada tim, cuma semangat dan kopi sasetan. Jadi kalau kamu suka sama video ini, tolong bantu aku bertumbuh. Klik like, subscribe, follow, atau share. Entah kamu nonton di YouTube, Beestation, Facebook, atau TikTok. Dukunganmu berarti banget buat aku. Dan kita belum selesai. Bab selanjutnya akan masuk ke ranah dimensi yang absurd. Jadi istirahat dulu ya, aku juga. See you di bab selanjutnya. Jangan lupa, Dutaverse ID pamit. Salam semesta.